Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya bersama Ibu Mutia Indira, mahasiswa PPL Mandiri UIN Wali Songo Semarang. Sebagai tujuan pembelajaran diharapkan kalian dapat mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna, diantaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ketiga, mendemonstrasikan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Al-Asmaul Husna, diantaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Iman merupakan bekal yang paling utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana ia harus berjalan. Betapa pentingnya masalah keimanan ini. Sehingga sebagai muslim kita harus betul-betul memahami apa itu hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita beriman. Anak-anak, masih ingat tidak rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6 jumlahnya. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman menurut bahasa berarti percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman artinya kepercayaan yang diyakini dengan sepenuh hati, diikrarkan dengan lisan, dan direalisasikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan seseorang terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Meyakini wujud atau keberadaan Allah yang Maha Suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob sebagai seorang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu yang dimilikinya, itu adalah pengertian dari iman kepada Allah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada hari kiamat, serta keimanan kepada qada dan qadarnya. Keimanan seseorang bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah, dan juga bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan yang indah. Kita sering mendengar nama itu dengan sebutan Asmaul Husna. Baik anak-anak, kita masuk kepada Asmaul Husna. Secara bahasa, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Dalam firman Allah dikatakan, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Pada bab ini hanya ada 4 asma'ul husna saja yang akan anak-anak pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Asma'ul husna yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Agar lebih yakin, perhatikan firman berikut ini. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Shadaqallahul Adzim, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, atau Lauhul Mahfudz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Maka dari itu, jangan sampai kita merendahkan orang lain, menghina orang lain, ataupun kita merendahkan kebodohan orang lain. Seorang pelajar itu seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, pelajar itu memiliki kekayaan ilmu pengetahuan, tetapi tidak menyombongkan dirinya, dan selalu membagikan ilmu pengetahuannya. Asma'ul husna yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada dalam menciptakan makhluknya dan dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 16, Allah berfirman, أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Adzim, yang artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16.
Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Sadaqallahul Adzim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perilaku yang sesuai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya mendengarkan orang lain yang sedang berbicara kepada kita dengan sikap dan bahasa yang santun. As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Generasi Muslim tidak boleh tertinggal informasi. Di samping itu, harus berlatih untuk memilah informasi yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya, anak-anak, Asmaul Husna yang keempat, yakni Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau olehnya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kedua, dituntut untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu berintrospeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, anak-anak mengerjakan soal yang sudah ada di buku paket. Tidak usah ditulis soalnya, hanya ditulis jawabannya saja. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.